tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Tuhan, terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh datang dan beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu sebentar. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba supaya bisa menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Dan Engkau mengurapi jemaat-Mu sekalian sehingga mereka boleh mengerti, menangkap isi hati-Mu dan diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita bertemu di dalam ibadah pada hari Minggu ini. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah, maka kita
belum bisa lagi untuk beribadah secara offline sampai pengumuman lebih lanjut. Kiranya saudara boleh menjaga sungguh-sungguh setiap hari dalam hidup saudara, sebisa mungkin hindari kerumunan. Karena sekarang serangan COVID ini sedang meningkat kelihatannya. Nah, pada pagi hari ini, saudara sekalian, saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Berani untuk Menjadi Kaya. Mungkin sudah heran dengan judul ini, karena setiap orang pasti ingin menjadi kaya. Yang justru sulit adalah, beranikah saya menjadi miskin? Tidak, tapi saya ingin berbicara mengenai hal ini. Mungkin ada sebuah pertanyaan di dalam hati kita. Kalau kita mendengar kata kaya, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan mau saya kaya? Apakah Tuhan mau saya kaya? Mari saya balik pertanyaannya. Apakah Tuhan tidak mau Anda kaya? Bisakah sudah menjawabnya? Apakah Tuhan itu lebih suka kalau kita ini miskin? Mari kita melihat beberapa ayat dari Perjanjian Lama. Yang pertama dari kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Perhatikan baik-baik. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan ingin memberkati kita. Bukan dengan berkat yang biasa-biasa, tapi dengan berkat Tuhan yang bisa menjadikan kita ini kaya. Ketika kita mendengar kata kaya, tentunya kaya itu relatif. Kita tidak bisa menentukan dengan pasti nilai daripada kaya itu. Apakah 1 juta, 10 juta, 100 juta, 10 miliar, itu relatif. Karena ada orang yang sudah bahagia, merasa kaya kalau dia punya 2 juta dalam tabungannya. Dan sebagainya. Ada orang yang baru merasa senang, merasa diri kaya kalau dia punya 1 miliar di rekeningnya. Jadi kita tidak berbicara secara kuantitas. Tapi yang jelas adalah Tuhan ingin memberkati kita supaya kita menjadi kaya. Dan dikatakan susah payah tidak akan menambahinya. Mungkin ayat yang belakang ini agak aneh kedengarannya. Karena itu saya ingin membaca dari terjemahan New King James Version. Berkat Tuhan menjadikan orang kaya. Orangnya itu mestinya koma. Berkat Tuhan menjadikan orang menjadi kaya, maksudnya itu. Dan dia atau Tuhan tidak menambahkan kesedihan dengan itu. Artinya kekayaan yang kita peroleh dari berkat Tuhan tidak membuat kita menjadi mengalami suatu kesedihan oleh karena sesuatu hal yang negatif akibat kekayaan tersebut. Lalu ayat yang kedua kita lihat daripada kitab Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang ke-22. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Luar biasa bukan? Ya. Memang firman ini agak aneh kedengarannya. Karena dia bilang percuma. Dari pagi cari makan sampai malam percuma, Tuhan bilang. Justru kepada yang dicintainya Tuhan memberikannya pada waktu orang itu tidur. Pertanyaannya, saudara mungkin bertanya, apakah saya ini termasuk orang yang dicintai atau tidak? Saya mau katakan pada saudara, kalau saudara adalah orang percaya, saya yakin saudara dan saudara harus mesti percaya bahwa saudara adalah orang yang dicintai Tuhan. Karena Tuhan mencintai saudara itu bukan karena hal-hal apa yang baik yang saudara lakukan. Alkitab mengatakan ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sehingga dia mau mati untuk kita di atas kayu salib. Jadi setiap saudara saya yang adalah orang percaya, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Harus yakin itu. Dan oleh karena itu, karena saudara adalah orang yang dicintai Tuhan, maka Tuhan memberkati saudara pada waktu saudara tidur. Kalau saudara tidur itu kan setahun kan tiap hari, 365 hari. Berarti selama setahun itu, saudara tiap malam itu diberkati Tuhan. Sehingga ketika saudara bangun pagi, saudara bersyukur, saudara yakin malam kemarin saya diberkati Tuhan.
dan saudara pergi bekerja atau lakukan apa saja tiap hari kegiatan saudara tahu saudara bekerja, entah itu berbisnis, entah bekerja di kantor, entah ibu rumah tangga, entah yang sekolah, kuliah, saudara melakukan semua itu di dalam berkat Tuhan. Sehingga dengan demikian, apapun yang saudara lakukan pasti berhasil. Oleh karena engkau mengerjakannya di dalam berkat Tuhan. Saya ingin mengajak saudara melihat daripada terjemahan New Living Translation, ya, NLT. Tidak ada gunanya bagimu untuk bekerja begitu keras dari pagi sampai larut malam. Cemas bekerja demi makanan untuk dimakan. Karena Tuhan memberikan istirahat kepada orang yang dicintainya. Rest. Bukan berarti kita nggak bekerja, kita bekerja. Tapi bekerja dalam rest, bekerja dalam istirahat, bekerja di dalam segala sesuatu yang Tuhan Allah sudah lakukan melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. The finished work of Jesus at the cross. Ya, Tuhan memberikan istirahat. Artinya bukan nggak bekerja, tapi bekerja tetapi tidak seperti orang banting tulang. Bekerja bisa sungguh-sungguh. Bekerjanya bisa menyita waktu kita, pasti. Tetapi kita rest, jiwa kita tidak tertekan. Ya, tetapi kita rest, kita istirahat dalam Tuhan. Kita bekerja dengan gembira, dengan sukacita. Mungkin bisa ada tetap masalah, bisa. Tapi kita tidak tertekan oleh karena hal itu. Nah, satu lagi Ulangan 8 ayat 18. Ini juga luar biasa ayat ini. Perhatikan baik-baik. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah pada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan sudah mengikrarkan sumpahnya kepada Abraham. Dan selalu diteruskan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu, pada keturunanmu, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi sekali lagi dari beberapa ayat ini, kita mengerti, kita yakin bahwa Tuhan ingin memberkati kita. Bukan hanya dengan sekedar cukup dalam kehidupan, tapi dengan kekayaan. Tentunya Tuhan punya maksud apabila Dia ingin memberkati kita serupa itu. Nah, saudara sekalian, bagaimana kehendak Allah bagi kita di dalam perjanjian baru? Tadi kita membaca beberapa ayat dari perjanjian lama. Bahwa Tuhan bersedia memberkati kita dengan kekayaan. Di dalam perjanjian baru kita melihat Yohanes 10 ayat yang ke-10. Hari ini kita baca ayat-ayat cukup banyak. Pencuri datang, ini ayat terkenal. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, seringkali kita ini agak takut kalau kita berkata, mengatakan atau memikirkan kata kelimpahan itu, oh mungkin itu bukan kekayaan. Mungkin kita coba menerjemahkannya secara rohani. Nah, saudara, memang bisa berarti secara rohani. Kata kelimpahan itu juga mempunyai makna secara rohani. Bisa kelimpahan sukacita, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan kesehatan, dan hal seperti itu. Tetapi saya juga percaya, kita tidak boleh takut untuk berpikir bahwa Tuhan ingin memberikan kelimpahan kepada kita juga di dalam kekayaan. Maksudnya adalah secara materi, secara finansial. Bukan berarti fokus kita itu kepada kekayaan, bukan saudara sekalian. Ya. Tetapi kita harus berani percaya bahwa Tuhan itu ingin memberkati kita dengan kelimpahan finansial juga, materi juga. Bukan sekedar cukup lewatin hari demi hari, saudara sekalian. Nah, coba kita melihat dari terjemahan New Living Translation, NLT. Dari terjemahan NLT dikatakan apa? Perhatikan baik-baik. Tujuan pencuri adalah untuk mencuri dan membunuh dan menghancurkan. Tujuan aku adalah memberi mereka kehidupan yang kaya dan memuaskan. Penterjemah Alkitab ini berani, percaya bahwa Tuhan ingin memberikan kepada kita kehidupan yang kaya dan memuaskan. Ya.
Makanya saya katakan kaya itu relatif. Ada orang puas kalau dia di rekeningnya, di tabungannya punya 2 juta. Kalau dia ngecek tabungannya ada 2 juta, dia rasa puas. Tidak apa. Itu baik-baik saja. Ada orang merasa puas kalau dia rekeningnya 100 juta. Juga tidak apa-apa. Tiap-tiap orang bisa berbeda-beda. Ya. Nah, itu dari terjemahan yang NLT. Sekarang dari satu terjemahan lagi dari TPT Translation. Seorang pencuri hanya memikirkan satu hal. Ia ingin mencuri, membantai, dan menghancurkan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu segalanya dalam kelimpahan. Lebih dari yang kamu harapkan. Hidup dalam kepenuhannya sampai meluap. Luar biasa bukan? Tuhan bukan hanya memberkati kita ya secukupnya. Tidak. Tapi dikatakan memberi kamu segalanya dalam kelimpahan. Sukacita dalam kelimpahan, bahagia, damai dalam kelimpahan, kesehatan dalam kelimpahan, materi, finansial dalam kelimpahan, keharmonisan dalam kelimpahan, semuanya, segalanya dalam kelimpahan. Bahkan lebih daripada yang kamu harapkan. Lebih harus sekalian. Lebih dari yang kita harapkan. Nah, kalau kita telah melihat, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Tuhan itu ingin memberkati kita dengan kekayaan, lalu sebenarnya apakah ada salahnya kekayaan itu? Mari saya beri sedikit gambaran. Kalau orang pisau itu sebetulnya baik atau jahat? Pisau itu benda netral. Dia nggak bisa disebut baik, nggak bisa disebut jahat. Tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan seorang perampok, benda itu bisa jahat. Benda itu bisa dipakai untuk mengancam, benda itu bisa dipakai untuk menusuk orang yang dia rampok. Tapi kalau pisau itu di tangan seorang ibu rumah tangga, itu tidak jahat. Karena dia pakai untuk bikin masakan, potong ayam, potong daging, dan sejenisnya. Kalau pisau di tangan seorang dokter, itu sangat baik. Bisa dipakai untuk operasi, menyembuhkan orang sakit. Jadi tergantung benda itu di tangan siapa. Nah saudara, uang itu bukan baik, bukan jahat. Uang itu benda netral. Tergantung yang pegang siapa, yang punya itu siapa. Bagaimana orang yang punya itu memperlakukan kekayaan atau uang itu. Ada beberapa ayat yang saya ingin kita melihatnya. Yang pertama, ya kita nggak usah buka dulu deh. Ya. Nanti sudah boleh baca di rumah, Matius 6 ayat 24. Yang intinya adalah Tuhan mengatakan, kamu ini nggak bisa mengabdi kepada Tuhan sekaligus mengabdi kepada Mamon. Nggak bisa. Karena itu seperti ada 2 tuan. Kamu akan mengasihi yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu nggak bisa mengabdi kepada langsung dua-duanya. Nah, jadi hal yang pertama, ya uang itu bisa menjadi, dalam tanda kutip, menjadi salah, kalau membuat orang yang punya kekayaan itu, orang yang punya uang itu, jadi mengabdi kepadanya. Kata mengabdi itu menunjukkan berarti dia adalah seorang hamba dari tuan yang diabdi. Kalau orang itu mengabdi kepada uang, artinya dia menjadi hamba uang. Dia menjadi budaknya uang. Padahal seharusnya yang sebenarnya bukan manusia yang jadi hamba uang, tapi uang yang harus menjadi hambanya manusia. Bukan manusia yang diatur oleh uang, tapi manusia mengatur uang itu. Sehingga dengan demikian, maka tidak salah kalau Tuhan memberkati kita. Jadi poin pertama, saudara sekalian, ya, mari kita masing-masing kita meninjau, kita melihat, apakah saya ini hamba Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, atau mengabdi kepada uang. Dan untuk kita bisa melakukan bersikap dengan benar, hal yang utama adalah kita ini mesti tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Kalau saudara saya mengerti betul-betul, sadar betul-betul bahwa Tuhan mengasihi aku, maka kita tidak mungkin, meskipun kita diberkati Tuhan dengan kelimpahan, kita tidak mungkin akan mengabdi kepada uang. Oleh karena apa? Oleh karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Uang itu tidak bisa mengasihi kita, saudara sekalian. Pepatah mengatakan apa? Uang itu punya sayap. Artinya bisa terbang. Bisa meninggalkan kita. Uang itu tidak cinta sama kita. Uang itu tidak bisa mengasihi kita. Justru dia bisa terbang karena dia punya sayap. Itu ungkapan.
Tapi Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu mengasihi kita dan sudah dibuktikan dengan pengorbanan di kayu salib. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun dia bisa terbang kalau dia mau. Karena Alkitab berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Ya, sekali lagi, Tuhan mengasihi kita. Uang tidak bisa mengasihi kita. Lalu pada ayat berikutnya nanti sudah baca di rumah, Lukas 12 ayat yang ke-15. Yang intinya adalah Tuhan berkata, meskipun seseorang itu berlimpah-limpah hartanya, tapi hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya. Nah saudara, memang uang itu bisa melakukan atau bisa membeli hampir segala-galanya. Tetapi kalau kita lihat contoh-contoh di masyarakat, ternyata kadang-kadang misalnya, uang itu tidak bisa membeli tidur. Uang bisa beli ranjang yang mahal, tapi uang tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Tidak bisa. Ya. Uang tidak bisa membeli segala-galanya. Nah, karena itu Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, meskipun seseorang itu berlimpah hartanya, dia kaya raya, tapi hidupnya tidak bergantung. Bagaimana dengan kebahagiaan? Kalau kita belum punya uang, kita melihat orang lain yang punya uang banyak, kita berpikir, wah kalau saya punya duit kayak segitu, aduh alangkah senangnya saya, alangkah bahagianya saya bisa beli mobil yang bagus dan lain sebagainya. Tapi saudara kan melihat contoh, bahkan ada orang yang termasuk terkaya di dunia bisa pisah sama istrinya. Bisa berpisah hidup. Bukan satu orang. Baru-baru ini kita mendengar 2 orang. Saya tidak usah sebut namanya. Saya rasa saudara juga tahu kalau sudah mengikuti berita lewat internet. Kira-kira kalau orang menjadi orang terkaya di dunia, kira-kira bahagia nggak ya saudara ya? Kira-kira pernikahannya bahagia nggak ya? Ternyata mereka berpisah. Padahal mereka orang terkaya di dunia. Berarti kekayaan itu tidak bisa membeli segala-galanya. Kekayaan bisa membeli kesehatan. Bisa sih, tapi tidak semua. Karena ada jenis-jenis penyakit yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara baca di rumah, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Yang intinya adalah, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukannya uangnya. Uangnya bukan akar segala kejahatan, tapi cinta akan uangnya itu menjadi akar daripada segala kejahatan. Ya. Saudara bisa baca di rumah, 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab barang siapa mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak bisa ada dalam diri orang itu. Cinta akan uang itu artinya apa? Artinya dia lebih cinta sama uang ketimbang dia cinta sama Tuhan. Saudara ingat di Alkitab ada kisah seorang anak muda yang kaya yang ingin masuk dalam kerajaan Allah, ingin masuk surga. Dan dia bertanya pada Tuhan Yesus, apa yang mesti saya lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan bilang, engkau lakukan seluruh perintah Allah. Dia bilang, semuanya udah. Semua sudah. Lalu masih bertanya, apa lagi yang masih kurang? Dan Tuhan berkata, kalau engkau ingin sempurna, pulang, jual hartamu, kasih orang miskin, lalu kemari ikut aku. Dan dia dengar itu, sudah. Dia nggak pakai mikir, dia pergi, saudara sekalian. Pergi dan tidak kembali lagi pada Tuhan. Dan dari situ Tuhan berkata pada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang kaya itu masuk dalam kerajaan sorga. Dulu waktu saya baca ayat ini, saya kaget, saudara sekalian. Lah kalau begitu, bagaimana sih orang kaya? Kalau mereka tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Sampai murid-murid juga berteriak, kalau begitu siapa orang yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan bilang apa? Bagi manusia hal itu mustahil. Tapi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin. Puji Tuhan. Artinya meskipun orang itu kaya, tetap dia bisa masuk surga. Dengan caranya Tuhan. Kalau dia mau mengikuti caranya Tuhan. Lalu satu ayat lagi, 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, dikatakan, Tuhan mengatakan, peringatkanlah pada orang kaya, supaya mereka jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan.
Jadi pengharapan kita, Tuhan mau supaya pengharapan hidup kita itu bukan sama uang, tapi sama Tuhan. Nah, hal itu sekalian hanya bisa kita mencapai seperti hal yang Tuhan inginkan itu kalau kita mengenal Allah di dalam kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara dan saya harus bagi orang Kristen menerima yang namanya ajaran sehat. Karena waktu kita menerima ajaran sehat, maka kita betul-betul akan memahami, betul-betul lebih mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kalau kita paham, sungguh-sungguh meresap dalam hati kita, mengenai kasih karunia Allah yang Dia berikan kepada kita, yang Dia anugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang tadi Tuhan Yesus katakan. Nah, itu yang bisa kita pelajari sekalian. Nah, kalau begitu sekalian, ya, kalau memang kita sudah tahu bahwa kakaknya tidak salah, lalu pertanyaannya kalau begitu bagaimana dong? Saya udah tahu, Tuhan memberkati saya, tapi kan kadang-kadang kita ini bingung sekalian. Kita kadang-kadang bingung ya tentang bagaimana caranya berkat Tuhan itu berubah menjadi kenyataan. Artinya bukan sekedar berkat yang bersifat abstrak, rohani, tapi menjadi fakta, menjadi nyata. Yaitu misalnya uang atau materi. Kita memang sudah bekerja. Kita sudah bekerja, ya, dapat salary, dapat gaji. Kadang-kadang orang pekerjaannya bagus, rupa, sehingga salary-nya tinggi. Karena dia skill-nya luar biasa, karena dia profesionalnya yang luar biasa, sehingga dia punya gaji yang tinggi. Ya, direktur bank misalnya, mungkin gajinya bisa 100 juta. Ya, atau komisaris BUMN yang besar, gajinya bisa 3 miliar. Kan itu banyak duitnya. Tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Bagaimana dengan orang-orang yang punya pekerjaan lebih sederhana, sehingga gajinya itu sekedar timbang pas untuk kehidupan. Tentunya saudara juga tidak mau hal seperti itu. Hanya timbang cukup. Tahun depan naik gaji sedikit. Ya, syukur-syukur kalau naikannya itu sama dengan inflasi. Berarti juga nggak naik sepertinya. Kalau kenaikannya itu di bawah inflasi, berarti lebih turun lagi gajinya untuk tahun depan. Nah, tetapi saudara sekalian, Tuhan itu memberikan kepada kita dalam firman-Nya beberapa hal yang kalau kita cermati, maka akan menolong kita dalam hal mengembangkan atau mendapatkan atau meraih berkat yang Tuhan ingin Dia sediakan buat kita. Ada beberapa ayat yang saya ingin kita melihatnya. Yang pertama adalah dari Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-27. Lukas 12 ayat yang ke-27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Coba bayangkan, bunga bakung itu, kalau ayat berikutnya nanti sudah baca di rumah, bunga bakung itu hari ini ada, besok nggak ada. Dibakar. Rumput itu hari ini ada, besok nggak ada. Dibakar. Tapi kamu lebih dari rumput itu. Nah, dikatakan bunga bakung itu tidak memintal, tidak menenun. Tapi bajunya itu lebih bagus daripada yang dipakai oleh Salomo. Ada dua kata yang bisa kita perhatikan di sini, saudara sekalian, yaitu tentang memintal dan menenun. Memintal itu adalah menjalin serat-serat tanaman ataupun serat bulu hewan menjadi benang. Kalau bulu hewan misalnya benang wol, ya. Jadi serat itu dijalin jadi benang. Kalau menenun itu artinya menjalin benang menjadi kain. Kira-kira harganya naik gak? Kalau serat tanaman lalu jadi benang, naik gak harganya? Naik dong. Kalau benang dijalin jadi kain, naik gak harganya? Naik dong. Artinya apa? Artinya ada pertambahan nilai. Jadi salah satu cara di mana kita bisa merubah berkat Tuhan menjadi nyata
adalah ketika kita bekerja menambahkan nilai terhadap sesuatu. Maksudnya apa? Kalau orang beli pisang, lalu pisangnya digoreng, jadi pisang goreng. Harganya beda apa enggak? Antara pisang biasa dan pisang goreng, kan harganya naik. Kalau itu pisang goreng itu dikasih keju, parutan keju, dikasih meses, dikasih susu kental sedikit, apalagi dijual di kafe sambil ngopi, kan naik lagi harganya. Saudara beli Indomie, ya berapa harganya? Saya lupa sih harganya. Tapi ketika orang itu di warung masak Indomie, campur telur, campur kornet misalnya, kan harganya meningkat. Teh celup, berapa duit satunya? Lalu ketika jadi orang pesan teh, tawar di warung, kan naik harganya. Kopi susu, satu sachet berapa harganya? Tapi ketika Anda beli di warung, harganya naik. Itu memberi nilai, saudara sekalian. Ya, menambahkan nilai. Nah karena itu, salah satu hal yang bisa membuat kita merubah berkat Tuhan jadi kenyataan, yaitu melakukan pertambahan nilai. Saudara yang pintar masak. Dulu ada satu orang, pria, tapi ada istrinya. Saya pernah berkunjung ke rumahnya. Rumahnya kecil, ya, sederhana. Ya, dari situ kita bisa melihat lah kira-kira tingkat sosial orang tersebut. Ya, hanya sekedar bisa lewatin hari. Lalu omong punya omong, istrinya bilang, sebenarnya suami saya pintar masak loh Pak. Lalu saya bilang, loh kok kamu kenapa nggak masak aja? Artinya ya mungkin di mana ya masak, buka tempat kecil, kan bisa dapat uang dari situ. Nah tapi anehnya saudara sekalian, orang yang bersangkutan nggak mau tuh lakukan itu. Dan dia tidak punya alasan, tidak bisa memberi alasan kenapa dia nggak mau pakai hal itu. Padahal kalau dia bisa masak dan betul masakannya enak, kan bisa menambah income buat kehidupannya. Saudara mencampur beberapa sayuran, kangkung atau bayam, campur tauge, campur tahu, campur kentang, apalagi tempe, pare, diulek, campur sama bumbu kacang. Jadi gado-gado. Naik harganya? Naik terus kalian. Nah jadi semua itu, kalau saudara merasa butuh untuk menambah income saudara, coba saudara mulai memikirkan, apa yang saya bisa lakukan untuk melakukan pertambahan nilai terhadap sesuatu benda. Dan mudah-mudahan ketika saudara menemukan caranya, itu akan menambahkan pemasukan baru selain pemasukan yang Anda miliki dalam bekerja di kantor. Meminta dan menenun. Nah, satu ayat lagi akan kita baca, walaupun ayat yang akan saya ajak saudara baca ini, di dalam perikopnya sebetulnya dia tidak berbicara mengenai uang. Ya, dalam perikop ini sebetulnya Alkitab atau Tuhan sedang berbicara mengenai kesetiaan di dalam perkara kecil. Tapi saya menemukan sesuatu, saya melihat sesuatu dalam ayat itu. Saya merasa itu memberi petunjuk kepada kita tentang hal finansial, tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi mari kita melihatnya dari Matius pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-16. Intinya begini, sebelum kita baca ini. Jadi ada seorang tuan ceritakan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran. Ada seorang tuan akan pergi keluar. Lalu sebelum dia pergi jauh, dia panggil hamba-hambanya, ada 3. Dia bilang, saya mau pergi jauh. Tapi saya mau percayakan sejumlah uang kepada kalian untuk lakukan sesuatu. Yang pertama dikasih 5 talenta. Yang kedua dikasih 2 talenta. Yang ketiga 1 talenta. Sesuai dengan kapasitas orang tersebut yang dimengerti, dipahami oleh Tuhan itu. Besarnya berapa? 1 talenta itu 6.000 dinar. 5 talenta itu berarti 5 kali 6.000, 30.000 dinar. Upah satu orang kerja, 1 hari itu 1 dinar. Anggaplah setahun dia kerja 300 hari, karena ada liburnya. 300 dinar. Silakan Anda hitung. Ya, 5 kali 6.000, 30.000 dibagi 300. Keluarnya berapa tahun? Jadi orang yang pertamanya dikasih sejumlah uang sebesar, berapa sih? 30.000 dibagi 300, berapa ya?
udahlah, sudah hitung deh. Ya. Pokoknya lama. Berarti kalau dihitung sekarang, itu uang yang besar sekali. Demikian juga yang 2, yang 1. Tidak dikatakan Tuhan itu perginya berapa lama. Lalu setelah itu Tuhan itu balik kembali. Dan dia tak panggil hamba-hambanya. Coba saya mau tahu dong, itu uang yang saya kasih itu kamu apain aja? Yang pertama datang dengan hati yang gembira. Tuhan, dari 5 yang Tuhan kasih, saya lakukan sesuatu, jadi 5 lagi, tambah 5 lagi. Waduh, bagus dong. Ya, kamu ini setia ya, Tuhan bilang. Kamu setia dalam perkara kecil. Bayangkan, dikasih 30.000 dinar, Tuhan itu bilang ini memang perkara kecil. Tapi kamu udah setia pada yang kecil ini. Ayo, silakan masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua juga sama. 2 talenta yang Tuhan kasih sama saya udah lakukan sesuatu, jadi tambah 2 lagi. Wah, bagus juga nih kamu. Ya, kamu juga setia dalam perkara kecil. Aku akan percayakan pada perkara yang lebih besar. Silakan masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, apa sih yang mereka lakukan? Saya ngasih undur yang ketiga. Di dalam Matius 25:16 sudah lihat, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Dikatakan ia menjalankan uang itu. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ya di dalam NKJV, New King James Version, dipakai istilah trade, itu berdagang. Jadi 5 talenta yang dia terima itu dia pakai untuk berdagang, jual beli, mungkin beli barang, jual barang, beli 1.000, jual 1.200 misalnya, 100.000, 120.000. Sehingga dengan demikian dia dapat untung dari perdagangan itu. Jadi satu cara yang Tuhan buka untuk seseorang itu mendapatkan income adalah berdagang, jual beli, sekalian. Ya, saudara kan udah bekerja di kantor, tidak apa-apa, atau bekerja di ya apalah, ya itu juga oke, bagus. Tetapi coba sudah berpikir, ya setelah mendapatkan gaji itu, yang mungkin hanya pas-pasan untuk hidup Anda, kira-kira apa yang Anda bisa lakukan untuk menambah masukan saudara? Salah satunya adalah dengan berdagang. Wah Pak, mana bisa saya dagang, karena saya kerja. Oke, Anda mungkin nggak bisa lagi karena Anda udah kerja kan, dari pagi sampai sore. Tapi Anda masih punya keluarga kan, Anda ada istri, mungkin juga Anda sudah punya anak yang cukup dewasa. Kan dagang sekarang kan sudah tahu. Kalau dulu kita tahu dagang, ya mesti punya toko. Kalau rumah mesti agak besar supaya bisa buka toko warung misalnya. Tapi kalau rumahnya kecil bagaimana? Dan ada komplek-komplek yang di komplek itu nggak boleh buka warung pun nggak boleh. Ada, ya. Nah, tapi kan sekarang udah terbuka jalannya. Ada jualan online. Ada teman saya, ya. Tadinya dia udah punya satu jenis pekerjaan dan itu masih dia lakukan, tapi karena kebutuhan yang meningkat, akhirnya dia mulai berpikir mencoba untuk jualan secara online. Dan dia beruntung bahwa dia dapat disuplai barang dari temannya itu yang bisa bayar belakangan. Lumayan, dia nggak usah keluar modal. Ya, tiap hari dia kerja, banyak item-itemnya. Nah, puji Tuhan dengan itu dia bisa menjalankan kehidupan ya sekalian. Ya, jadi berdagang itu adalah salah satu cara untuk orang itu menambah income-nya. Tentunya dengan ini kan nggak bisa santai dong. Harus mengerahkan waktu, harus keluar waktu, juga keluar tenaga. Tapi kan ada penghasilannya. Ketimbang cuma berharap pada satu sumber income yang pas-pasan saja. Lalu kalau dari terjemahan NLT, New Living Translation, kata menjalankan uang itu dipakai dengan kata investasi. Nah, ya, sering kali saudara, mungkin karena kebanyakan kita ini tidak mengalami pendidikan soal finansial, pendidikan keuangan. Kita cuma taunya apa? Kita taunya cuma belajar yang pinter, nanti kalau belajar pinter nanti bisa kerja dapat posisi bagus di kantor. Ya itu juga bagus,
tidak apa-apa. Ya. Tetapi yang namanya pendidikan finansial nggak bisa cuma seperti itu. Ya. Pendidikan finansial itu bukan sekedar lulus sekolah, lulus kuliah, lalu kerja di kantor. Walaupun itu bukan salah. Tapi masalah finansial itu bukan cuma itu kan. Oleh karena kita tidak mendapatkan pendidikan finansial, kita seringkali tidak mengerti yang namanya invest atau investasi. Paling kita taunya apa? Kita taunya tabungan, menabung, deposito. Taunya cuma itu. Ya. Padahal setelah deposito ada yang namanya reksadana. Kalau kita nggak pernah diajar orang, bahkan reksadana kita nggak tahu apa. Ya. Saya aja di usia yang cukup lanjut, ya, walaupun itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, baru saya tahu, oh ada ya yang namanya reksadana. Dulu saya sering dengar reksadana, tapi apa sih? Oh ternyata seperti itu reksadana. Kenapa? Baru tahu di usia berapa ya? Mungkin 50 lebih, saya baru ngerti namanya reksadana. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah mendapatkan pendidikan finansial. Nah karena itu saya mau ingatkan saudara sekalian, biarlah setiap saudara yang masih belum mengerti, coba saudara belajar mencari tahu ya jenis-jenis investasi di mana aja. Ada saudara saya, dia bekerja, pekerjaannya bagus, hasilnya bagus, banyak, lebih daripada kebutuhan hidupnya. Nah, tapi dari kelebihan itu, dia bukan hanya sekedar simpen di bank, enggak. Dia beliin properti. Biasanya dia beli apartemen. Lalu ketika dia sudah beli, apartemen sudah jadi, maka dia mencari orang yang mau menyewa. Kebetulan dia punya letak properti yang dia punya itu banyak di daerah perkantoran, di mana banyak ekspatriat yang perlu tempat sewa. Jadi dia sewakan di situ, tiap bulan dapat penghasilan, lumayan besar. Karena kalau orang asing tuh nyewa itu besar harganya. Lalu dia dapat penghasilan, dia beli lagi properti lain. Dan seterusnya, sampai propertinya jadi banyak. Penyewaannya banyak, meskipun dalam kondisi pandemi sekarang ya agak menurun yang menyewa itu. Nah itu namanya investasi sekalian. Tapi apakah semua orang yang punya uang mengerti investasi itu? Belum tentu saudara. Ya. Ataupun kalau mengerti juga belum tentu cocok, belum tentu bisa. Jadi masing-masing orang itu beda-beda. Ada orang investasinya apa misalnya? Beli emas, kumpulin emas dari 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Bahkan kalau banyak duit sekilo, 2 kilo. Ya. Ada yang borong 5 kilo, 10 kilo. Itu namanya investasi. Meskipun mungkin kenaikan emas itu kadang-kadang lama. Walaupun baru-baru ini kenaikannya lumayan cepat. Ya, dari 600.000 sampai 1 juta per gram itu cepat sekali, belum pernah seperti itu. Walaupun sekarang sudah agak turun, kalau nggak salah 900 lebih. Ya, itu investasi. Minimalnya bisa melindungi nilai uang kita ketimbang cuma ditaruh di bank deposito. Karena deposito di bank itu sudah terlalu kecil sekarang. Tidak bisa mengharapkan apa-apa dari situ. Ya, harus berusaha mencari jenis tempat investasi lain. Itu namanya investasi dalam instrumen keuangan. Nah, saudara kalau dengar kata instrumen keuangan, udah pernah dengar belum? Jangan-jangan saya juga belum pernah dengar. Seperti saya pun baru belakangan dengar istilah instrumen keuangan. Kenapa? Karena kita lagi-lagi nggak pernah dapat pendidikan soal finansial. Instrumen keuangan macam-macam. Yang tadi saya sudah sebut tabungan, deposito, reksadana, itu pun instrumen keuangan. Lalu ketika sudah trading komoditi, trading gold, emas, apalagi komoditi, emas, lalu trading saham, trading mata uang, ya itu pun namanya instrumen keuangan. Dan masing-masing itu punya profit yang berbeda, sekaligus punya risiko yang berbeda. Makin besar keuntungannya, makin besar juga risikonya. Sehingga tiap-tiap orang itu beda-beda. Ada yang lebih berani mengambil risiko, tentunya dia akan punya kemungkinan menerima keuntungan lebih besar. Ada yang
kurang berani mengambil risiko, sehingga dia ambil yang low risk dan memang profitnya juga lebih rendah. Tidak apa. Yang penting Anda mulai memikir, mulai berpikir, mulai paham soal yang namanya investasi ataupun trading. Nah itu hamba yang punya 5 talenta dan punya 2 talenta. Tapi yang satu beda. Yang satu bilang begini, saya tahu Tuhan ini kejam. Engkau menuai di tempat yang engkau tidak menabur. Jadi karena saya takut, saya simpen tuh duit. Saya simpen, nih saya kembaliin utuh, nggak dipakai. Memang nggak dipakai tuh sekalian. Nggak dipakai sama sekali, dia nggak curi, dia nggak korupsi. Tapi Tuhan itu marah. Karena kamu tidak melakukan, kamu ini nggak setia dengan apa yang sudah saya beri. Tahukah saudara, setiap berkat yang Tuhan berikan sama kita, itu memang Tuhan itu bukan seperti Tuhan itu. Ya, dikasih diminta lagi, berikut bunga, ya kan itu bukan gambaran Tuhan. Tuhan nggak seperti itu. Tapi kalau sudah percaya bahwa setiap nilai uang yang Tuhan berikan kepada saudara itu adalah dari Tuhan, kan mestinya ini juga diniagakan. Enggak cuma disimpan, didiemin saja seperti itu. Ya. Ini bukan soal Tuhan marah atau enggak. Pasti Tuhan enggak marah. Saudara mau simpan, mau apa, Tuhan enggak marah. Karena kan Tuhan mengasihi kita. Tapi kalau Tuhan kepengen kita lakukan sesuatu, kan demi kita, demi kepentingan kita. Coba, andai kata dari dulu kita ngerti soal hal ini. Mungkin hari ini kondisi finansial kita bisa berbeda daripada apa yang kita alami sekarang. Tapi it's okay lah. Ya. Tidak, selalu dikatakan nggak ada sesuatu yang terlambat. Kalau sudah mulai paham mulai sekarang, nah coba mulai sudah berpikir, ya, dan kemudian sudah mulai berani bertindak untuk mulai melakukan entah trading, berdagang, entah itu investasi di mana. Nah, saya akan akhiri dengan satu pernyataan daripada Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani. Saya mendengar beberapa waktu yang lalu dari televisi, ya, ini sudah lama saya dengar. Beliau bilang begini, dulu saya lama tinggal di Amerika, memang kan dia pernah menjadi Direktur Bank Dunia, dia tinggal lama di Amerika. Lalu saya amati kehidupan orang di sana. Dan saya berpikir, kenapa ya, kok ada negara-negara yang disebut negara maju, dan negara kita masih disebut negara berkembang. Kenapa bisa begitu? Lalu saya lihat orang-orangnya, saya bandingkan dengan orang di tempat kita. Dia bilang begini, loh pagi-pagi bangun sama, pagi-pagi makan sama juga, habis makan pergi bekerja sama juga, yang sana begitu, yang sini juga begitu. Tapi kenapa mereka bisa jadi negara maju? Kenapa republik ini nggak bisa? Dan akhirnya dia menemukan jawabannya. Oleh karena bukannya orang di sana kerja lebih giat, enggak, dia bilang. Justru orang di sana itu kerjanya biasa-biasa. Lah kok bisa? Kerja biasa, kok negara jadi maju? Dia bilang begini sekalian. Orangnya kerjanya biasa-biasa, tetapi aset mereka kerjanya kerja luar biasa, kerja keras. Wih, saya kaget sekalian. Lalu kalau orang di tempat kita, kerjanya keras, tapi asetnya dibiarkan tidur. Waduh, saya terbuka hal itu sekalian. Saudara paham nggak? Nangkep nggak? Ya. Lalu dibilang begini, orang sana tuh tidak pernah membiarkan asetnya diem. Asetnya disuruh kerja keras. Mereka kerja biasa-biasa. Makanya mereka sering punya waktu untuk liburan. Take vacation. Tapi orang kita kerja keras, kerja terus. Sampai nggak bisa libur. Karena asetnya dibiarkan tidur. Itu satu pembukaan buat kita sekalian. Ya kalau kita belum punya aset itu bisa apa sih? Asetnya itu bisa memang ada wujudnya, ya, properti misalnya, atau uang misalnya, atau apa saja yang bersifat bernilai aset. Tetapi tahukah saudara, keahlian saudara itu juga jadi aset. Yang tadi saya kasih contoh. Dia punya keahlian masak. Kalau keuangannya cukup atau baik, ya nggak apa-apa dia nggak pakai masak juga. Kan nggak semua orang yang pintar masak, dia mesti buka restoran. Lah kalau dari pekerjaan udah cukup uangnya, kan nggak usah lakukan sesuatu. Tapi kalau kehidupan finansialnya itu masih nggak cukup,
dan dia punya aset, berapa skillnya, kan mesti dipakai dong. Ya, kalaupun nggak bisa buka restoran, kan dia bisa terima catering supaya ada income yang membuat kehidupan keluarganya itu jadi lebih enak. Kenapa? Karena asetnya dia biarkan, sekalian. Ada orang jual gado-gado, tidak apa, itu bukan sesuatu yang hina, ya, kan bisa ada pemasukan. Tapi yang anehnya, kalau udah dagang 4 hari, rasa dapat duit, masa bisa libur 2 hari? Ini kan aneh, saudara sekalian. Ya, berarti itu ada unsur apa? Ada unsur kemalasan di dalamnya. Ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Apa yang menjadi aset saudara? Apakah benda-benda yang nyata wujudnya? Ya, apa sajalah, uang, properti, dan sebagainya. Atau itu keahlian. Mulai sekarang, saudara sekalian, ingat baik-baik. Tuhan ingin memberkati Anda. Tuhan ingin hidup saudara itu bukan cuma pas-pasan. Yang penting lewatin hari, ini hari udah lewat, puji Tuhan bisa lewat. Atau bulan ini bisa lewat. Terus begitu terus. Sampai tua begitu terus. Kalau saudara senang dengan kondisi itu, ya itu pilihan saudara. Tapi kalau saudara sebetulnya punya keinginan untuk berkembang, tapi mungkin karena kurang pengetahuan, kurang pelajaran, mudah-mudahan hari ini, khotbah ini, sedikit banyak bisa mencelikan mata saudara, pengertian saudara. Oh, ternyata yang pertama, Tuhan itu memang mau saya diberkati. Bahkan kita mesti lebih berani berkata, Tuhan itu mau saya kaya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen nih agak tabu ngomong kaya, sekalian. Ya, mungkin takut merasa terlalu duniawi kalau ngomong soal kekayaan. Dengar ya, saya ngomong begini ini bukan berarti saya penganut teologi kemakmuran, prosperity teologi. No, saya tidak menganut itu. Ya, saya tidak menganut itu. Saya nggak suka kalau terus-menerus dari mimbar bicara soal duit. Enggak, saya nggak suka. Ya. Tetapi, kenapa saya ngomong begini? Pertama-tama itu juga memberikan pembukaan pada saya. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada jemaatku ataupun kepada sesama anak Tuhan itu, supaya mereka itu menerima suatu kehidupan yang memang Tuhan janjikan buat mereka, itu diberkati. Ya. Karena itu mudah-mudahan khotbah ini mencelikan pikiran saudara. Dan Tuhan memberi hikmat kepada saudara tentang bagaimana saudara bisa meraih berkat itu menjadi nyata dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Aku sudah menyampaikan isi hatimu, firman-Mu, biar Roh Kudus melanjutkannya dan memimpin mereka semua dalam seluruh kebenaran. Demi kemuliaan bagi nama-Mu. Aku berterima kasih untuk kesempatan di mana aku boleh menyampaikan firman ini sebagai kepanjangan lidah Tuhan. Mari saudara, kita akan pulang dan siap menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah daripada Allah Bapa di surga, kasih setia, rahmat anugerah, berkat dan sukacita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memimpin saudara dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.